Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 129, yang pakai kitab nomornya berapa? 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Itu benar ya? Man abadahu, orang yang menyembah Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena sesuatu yang dia harapkannya dari Allah. Orang yang menyembah Allah karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah, au liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu, atau untuk membentengi dengan perbuatan taatnya akan sampainya siksaan dari Allah kepadanya. Fama qama bihaqqi awsafihi, maka dia tidak betul-betul menunaikan hak-hak sifat-sifat Allah. Udah tuh, paham? Orang yang beribadah karena mengharapkan sesuatu dari Allah atau untuk terhindar dari siksa Allah, maka dia belum betul-betul menyembah kepada Allah. Maka dia belum betul-betul beribadah kepada Allah. Udah tuh, jelas. Ini kerjaan kita semua ini rata-rata. Hah? Ya kan lillahi ta'ala cuma di mulut doang. Iya sih, sampai pasif banget lillahi ta'ala. Ya cuma di mulut doang. Yang pertama biasanya karena ngarepin surga, biar masuk surga. Kalau kagak, biar kagak masuk neraka. Atau pengen dapat kenikmatan di akhirat. Yang paling parahnya lagi, biar rezekinya banyak, lancar, usahanya sukses, orderan banyak, warungnya, dagangannya laris. Itu kan kerjaan kita semua itu. Biar kagak hidup susah, biar kagak ngalamin musibah, nggak ngalamin kesulitan.
kerja lancar, dagang lancar, usaha lancar. Kebanyakan kita kan ngarahin ibadah kita ke sono. Fama qoma bihaqqi awsopihi, maka dia belum betul-betul melaksanakan, belum betul-betul menunaikan hak-hak sifat Allah, belum betul-betul beribadah dan mengabdi kepada Allah. Betul. Ya, sepi dah ini. Baru pertama udah begini bahasanya. Emang kerjaan kita semua. Jangankan ampe yang sunnah, jangankan ampe yang nafilah nilainya, ampe sholat fardu dikerjain biar rezekinya lancar. Sholat fardu biar rezeki lancar. Kalau pengen rezeki lancar, hidup enak, sholat fardu jangan ditinggal. Lah sholat fardu dilihatin ke sono. Ngomong mantap. Kali kalau sampai yang lain-lain mah duha emang sunnah, tahajud sunnah, sedekah sunnah. Nah, ini mah biar sholat fardu dilihatin biar hidupnya enak. Gitu. Itu kan kerjaan kita semua, Bugon. Bang Tony jicir tiap malam. Zikir tiap malam, niatnya biar dagangannya banyak, pelanggannya makin laris. Mang Kenjon biar makin banyak pasangannya. Mang Narmin biar makin banyak panggilannya. Ustaz Satiri biar makin banyak undangannya. Kan begitu. Banyak sih udah. Cuma undangan nikahan mulu, undangan sunatan. Yang ngeluarin duit. Udah tuh. Berarti selama ini kita belum betul-betul menyembah Allah, belum betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah. Karena rata-rata ya kita sadari atau tidak kita sadari, kebanyakan ibadah kita masih model begini. Kebanyakan masih ada yang diarepin. Amalul amilina li ajli husulil jazai au firaron min uqubatil maula madkhulun ma'lulun laisa min sya'nil habiqina al muhaqqiqina. Amalul amilina, perbuatan orang yang mengerjakan ibadah, li ajli husulil jazai, karena ingin meraih imbalan, au firaron min uqubatil maula, atau menghindar dari siksaan Tuhan, dari siksaan Allah. Madkhulun, itu tercemar, ma'lulun, dan rusak. Laisa min sya'nil habiqina al muhaqqiqina, bukan termasuk sifat orang-orang yang cerdas, yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Kalau dalam ibadah yang kita kerjakan kita masih ngarepin sesuatu, itu ibadah yang kita kerjakan tercemar, ternoda, dan rusak. Meskipun secara fikihnya sah,
asal rukun sama syaratnya terpenuhi, syarat-syarat sahnya terpenuhi, ya sah. Tapi dari sisi penghambaan kita kepada Allah itu rusak. Apa sih? Jelas itu. Bang Urin nambahin cukup. Bang Iswono cukup itu. Pak Guru udah. Ustaz Nasir kalau Ustaz Nasir. Apanya? Enggak disuruh. Allah cuma bilang buat orang yang takwa disiapkan surga. Tapi bukannya Allah nyuruh kita kalau ibadah diniatin buat dapat surga, enggak. Yang ada kok wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itu yang ada dalam Quran. Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Yang ada kok begitu perintahnya. Kalaupun ada janji-janji Allah, yaitu cuma dijanjikan, tapi jangan sampai kita beribadah niatannya untuk mendapatkan itu. Memang uiddat lil muttaqin kan gitu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum kan gitu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Memang Allah menjanjikan itu untuk orang-orang yang takwa. Tapi bukan berarti Allah nyuruh kita kalau ibadah ngarepinnya surga, ngarepinnya begitu Ustaz. Bahkan ini Siti Robiah Al-Adawiyah itu beliau bilang, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu agar terhindar dari neraka, maka masukkan saya ke neraka. Kalau saya beribadah kepadamu karena saya mengharapkan surga, jauhkan saya dari surga. Yang wali dia mah berani ngomong gitu. Coba kalau kita. Tapi kalau aku menyembahmu, beribadah kepadamu karena cinta dan rindu kepadamu, maka izinkan saya untuk melihat dan bertemu dengan, itu ucapan Dewi Robiah Al-Adawiyah. Bahkan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi bilang, orang yang cinta kepada Allah tidak akan menyembah Allah karena mengharapkan surga, juga bukan karena takut dari neraka, tapi dia menyembah Allah karena memang Allah zat yang paling layak untuk disembah. Makanya kita sering baca tuh la ma'buda bihaqqin, kan gitu saja, fil wujudi illallah, yang paling layak disembah di alam semesta ini ya cuma Allah. Bukan karena kita ngarepin surga, bukan karena kita takut neraka. Apalagi timbang keuntungan-keuntungan dunia, kenikmatan-kenikmatan di dunia itu udah jauh banget. Begitu. Dan itu bukan tergolong sifat dan perilaku orang-orang yang cerdas, yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Makanya dulu kita sering dinyanyiin kan begitu lagunya, jika surga dan neraka tak pernah ada.
Ya terus berarti kalau kita nggak dikasih surga kita nggak ibadah. Terus kalau kita masuk neraka kita nggak ibadah. Ya tetap kita ibadah. Karena ibadah kita bukan karena pengen dapat surga, bukan karena pengen terhindar dari neraka. Kalau surga nggak ada, neraka nggak ada, kita terus jadi nggak ibadah. Ya tetap ibadah. Ya kayak kita sama bini kita dah yang gampang ya. Emang kita kerja dari pagi sampai sore sampai malam itu biar ntar malam dapat jatah dari bini? Kan kagak. Nah saya kerja ya karena kewajiban saya. Mau ntar malam dikasih jatah, ya alhamdulillah. Kagak dikasih ya ambung kan. Kan begitu loh ya. Nah saya mau kerja bukan karena dikasih jatah atau enggak mau bini. Saya mau nyari nafkah. Atau sebaliknya bini, saya mau ngelayanin suami bukan karena biar dibagi duit. Nah kalau ngelayanin lakinya nungguin dibagi duit dulu, ya apa bedanya sama yang ono? Apa? Jadi kita ibadah kepada Allah bukan karena ngarepin sesuatu atau takut sesuatu, bukan. Ya karena memang tugas kita. Dan lagi karena memang hanya Allah dat yang paling pantas untuk disembah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Li'anna qiyamal 'abdi bihaqqi awsafi maulahu yaqtadi an la ya'mala li ajli hazzihi min jalbi tawabin aw daf'i iqabin. Li'anna qiyamal 'abdi, karena seseorang menunaikan, kita balik aja artinya ya, qiyamah itu penerapan, pelaksanaan. Karena seseorang yang menunaikan bihaqqi awsafi maulahu, hak-hak sifat Tuhannya, yaqtadi an la ya'mala li ajli hazzihi, itu mendorong dirinya untuk tidak mengerjakan sesuatu li ajli hazzihi, karena jatah-jatah dirinya, min jalbi tawabin, dari mendapatkan imbalan, au daf'i iqabin, atau terhindar dari siksaan. Orang yang betul-betul melaksanakan hak-hak sifat ketuhanan, hak-hak sifat Allah, maka dalam semua aktivitasnya tidak akan meniatkan itu untuk mendapatkan jatah-jatah dirinya. Enggak bakal. Gimana? Ustaz Satiri, jelas itu udah. Ya kalau kita masih ngarepin imbalan atau karena ingin terhindar dari siksaan, berarti kita belum betul-betul menunaikan hak-hak Allah. Begitu Ustaz. Ya untuk tingkatan kita minimal, karena ini diperintah oleh Allah, itu minimal. Karena kalau dibilang cinta mah rasa-rasanya kita masih jauh dah. Ngaku cinta sama Allah mah gitu.
Hah? Minimal kita menjalankan ibadah itu dengan keyakinan bahwa ini diperintah oleh Allah, bukan karena saya pengen dapat imbalan atau biar saya terhindar dari kesulitan atau kesengsaraan. Minimal itu dong. Kali kalau sampai cinta mah, karena kalau orang yang cinta dia rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya, dan dia rela mencurahkan semua yang dia miliki untuk orang yang dikasihi. Kan kita belum bisa begitu. Gini kan masih banyakkan waktu kita yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu. Namanya belum cinta kita. Kalau orang yang udah cinta, udah semua yang dia punya, badannya, tenaganya, waktunya, hartanya dicurahkan demi sang kekasihnya. Begitu. Kalau kita mau belum, makanya minimal kita mau menanamkan keyakinan karena ini diperintah oleh Allah, makanya saya kerjain. Bukan karena biar rezeki saya lancar, bukan karena supaya dagangan saya makin banyak pelanggannya, makin laris, bukan biar makin banyak pesenannya, makin banyak orderannya, bukan supaya makin naik jabatannya, bukan karena supaya makin banyak pasangannya. Gitu. Minimal betul bagus, minimal. Li'annahu 'abdun yastahiqqu 'alaihi maulahu kulla syai'in wa la yastahiqqu huwa 'alaihi syai'an. Li'annahu 'abdun, karena dia itu hamba, yastahiqqu alaihi maulahu kulla syai'in, yang Tuhannya berhak atas dirinya, berhak atas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dia itu hamba yang Tuhannya berhak atas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Namanya budak itu kan dia kerja nggak digaji sama tuan, karena badannya punya tuan, udah dibeli sama tuannya. Itu hamba, budak, disuruh apa aja sama tuannya ya kudu mau dan tanpa bayaran. Budak. Tuhannya berhak atas segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, kita punya Allah, badan kita milik Allah, tenaga kita milik Allah, harta kita milik Allah. Nah, kita ibadah pakai ngarepin bayaran dari Allah, ngarepin imbalan dari Allah. Padahal kita sendiri tidak memiliki hak sedikit pun atas diri kita. Karena semua yang kita punya, yang ada di badan kita ini punya Allah semua. Harusnya semua yang ada di badan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, meskipun tanpa bayaran sedikit pun. Harusnya. Nah, ini mah ampe yang wajib, yang fardu diniatin buat kesono juga. Wala yastahiqqu huwa alaihi syai'an, dan dia tidak berhak sama sekali terhadap apapun. Wala yastahiqqu huwa alaihi syai'an, dan dia tidak memiliki hak sedikit pun terhadap segala sesuatu. Allah memiliki hak penuh terhadap semua yang ada pada diri kita, sedangkan kita nggak punya hak apa-apa. Namanya hamba, namanya budak. Yang ada cuma kewajiban.
Kalaupun Allah ngasih imbalan, itu bukan karena kita berhak mendapatkan itu, tapi murni karena sifat dermawan dan sifat pemurahnya Allah, sifat maha memberi anugerahnya Allah, bukan karena kita berhak mendapatkan itu. Wa hadza min a'lal mahabbati lillahi ta'ala, dan ini termasuk tingkatan tertinggi cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta tertinggi kepada Allah adalah merasa bahwa diri kita tidak memiliki hak sedikit pun dari Allah, dan kita meyakini bahwa Allah berhak atas segala sesuatu yang ada pada diri kita. Itu cinta yang tertinggi. Gimana Budin? Makanya sekarang mah orang tibang bisanya doang ngaku cinta. Laki ngaku cinta sama bininya, bini ngaku cinta sama lakinya. Padahal kalau mau diteliti, bohong semua itu. Gorok. Apa Ustaz? Hah? Iya, nggak murni cintanya, belum sampai cinta tertinggi. Ya tadi itu, laki ngerjain sesuatu biar dapat jatah dari bininya, bini melayanin lakinya biar dapat duit dari lakinya. Nggak betul-betul murni karena saya ingin melayani suami, atau suaminya karena saya bertanggung jawab atas istri saya, atau yang paling tinggi dah karena saya cinta sama bini saya, karena saya cinta sama laki saya. Kagak. Yang ada uang abang saya, nggak ada uang abang dilupa. Bukan tendang lagi, bukan. Apaan Nur? Udah tuh, jelas. Li'annal muhibba, bahas cinta bisa. Mujtami'ul hammi bi amri mahbubihi, la murada lahu illa ma aroda. Karena orang yang cinta, mujtami'ul hammi, dia fokuskan pikirannya bi amri mahbubihi, untuk memenuhi perintah yang dikasihinya, perintah yang dicintainya. La muradalahu illa ma aroda. Dia tidak menginginkan apapun kecuali apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Orang yang cinta pasti akan memfokuskan pikirannya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Dia tidak punya keinginan sedikit pun, yang ada di pikirannya hanya apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Udah tuh, mau kemudian? Apa? Belum ngalamin. Ya susah, jangankan sama Allah, sama makhluknya aja, sama manusia aja, kita belum bisa betul-betul cinta. Belum bisa. Udah tuh. Biar kata awang banget gitu. Jam 2 malam
bini minta beliin nasi goreng, bangun kita, pindah. Ya, amin ya. Mana dingin-dingin, malam-malam, ngantuk-ngantuk, karena emang pacar kita yang minta, keliling kita. Hah? Lagi belum jadi bini, udah jadi bini udah tinggal tidur. Udah tuh. Dia tidak memiliki keinginan sedikit pun, yang ada hanya keinginan sang kekasih. Mau makan nggak pakai milih dewek, udah terserah ayang aja. Mau jalan-jalan udah terserah ayang aja, mau jalan-jalan kemana gitu. Nggak pakai milih dewek, enggak. Ayang. Iya, sampai bayar juga udah ayang aja gitu. Udah tuh. Nah, harusnya sama Allah kita seperti itu. Jadi dalam ibadah yang kita kerjakan bukan karena kita pengen meraih sesuatu, bukan karena kita pengen mendapatkan sesuatu, tapi karena ini yang diinginkan oleh Allah. Karena ini perintah Allah. Karena Allah yang merintah, biar kita lagi capek banget, lagi ngantuk banget, tetap kita jalani. Ini perintah Allah. Ini perintah zat yang kita cintai. Begitu bang. Ini mah kan kalah. Ngaji barengan sama bola, kalah ngajinya. Membayar. Membayar. Kan begitu. Namanya yang kita ikutin masih kepengenan kita, bukan kepengenan Allah. Fa'alal 'abdi an ya'mala li rabbih 'azza wa jalla li ajli jalalihi wa 'azmatihi wa ma huwa 'alaihi min mahamidi sifatihi allati la yusyaraku fiha. Maka kewajiban bagi seseorang, fa'alal 'abdi, maka kewajiban bagi seseorang an ya'mala li rabbih 'azza wa jalla, bahwa dia melakukan ibadah kepada Tuhannya azza wa jalla li ajli jalalihi, karena kebesarannya, wa azmatihi, dan keagungannya. Karena Allah punya sifat maha sempurna, maha besar, maha agung, maha perkasa, maha pemurah, maha dermawan, maha kasih sayang. Makanya kita menyembah kepadanya. Makanya kita melakukan ibadah kepadanya, bukan karena kita pengen sesuatu. Wa ma huwa 'alaihi min mahamidi sifatihi, dan apa yang ada pada zat Allah dari sifat-sifat terpuji, allati la yusyaraku fiha, yang tidak ada bandingan padanya. Udah tuh.
Fa in khalafa hadza aw amila ala talabi hazzihi lam yaqum bihaqqi sifati maulahu. Fa in khalafa hadza, jika dia menyalahi hal ini, aw amila ala talabi hazzihi, atau dia mengerjakan sesuatu untuk mengejar, untuk meraih jatah dirinya, lam yakum bihaqqi sifati maulahu, berarti dia belum menunaikan hak-hak sifat Tuhannya. Berarti kita belum mengagungkan Allah, berarti kita belum memuliakan Allah. Karena dalam ibadah kita masih mengharapkan sesuatu untuk mendapatkan jatah-jatah diri kita. Makanya kita kebanyakan sampai sholat pun itu kita masuk kategori munafik sampai sholat kita. Karena begitu kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, disautin bohong itu. Katanya doang Allah Maha Besar, ngomongnya begitu. Tapi di hati kita yang kita anggap besar, duit, dagangan kita, usaha kita, kerjaan kita. Begitu kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, milik Allah. Bohong itu. Emang tawan sholatnya ya tadi biar rezeki lancar, bukan karena Allah. Ibadahnya ya biar duitnya banyak, bukan karena Allah. Hidupnya emang kebanyakan dipakai buat yang nggak ada manfaatnya, bukan dihabiskan untuk berkhidmat kepada Allah. Bohong itu. Rata-rata kita Ustaz begitu ya, rata-rata kita ya semua rata-rata kita. Wa kana dzalika natijatu jahlihi wa ghaflatihi wa adami hubbihi li rabbih wa ma'rifatihi. Dan itu semua merupakan buah kejahilannya, kelalaiannya, dan tidak cintanya dia kepada Tuhan, dan belum makrifah dirinya kepada Tuhan. Penyebabnya kenapa kita masih seperti ini dalam ibadah kita, masih mengharapkan sesuatu, karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Apa Ustaz? Itu ya. Oke, sampai Imam Ghazali bilang dalam kitab Ihya, Imam Ghazali bilang orang itu terbagi tiga. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi orang merdeka. Yang karyawan itu gimana? Orang yang kalau kerja ngarepin upah, itu karyawan. Kita mau sholat, mau ibadah, kalau ada imbalannya baru mau sholat. Kita mau zikir kalau ada imbalannya, kalau nggak ada kagak zikir. Nggak bang? Kalau ngaji ngarepin pahala. Ya berarti itu masuknya masih kelompok karyawan.
Ya kan rata-rata kita begitu. Emang ada yang mau di sini kerja kagak pakai digaji? Yang ada kok nungguin bayaran duluan, udah dikasih bayarannya, udah kelihatan bayaran baru kerja. Kelas karyawan. Ada yang pedagang, ngarepinnya biar untung mulu, jangan sampai rugi. Pengennya dapat kenikmatan, jangan sampai sengsara. Itu kelas pedagang. Dia mau ibadah, kalau dia dapat kenikmatan dan terhindar dari kesengsaraan, baru mau ibadah. Maunya untung mulu, nggak mau rugi. Pedagang. Apa Bang Udin? Nah, habis percuma gue sholat, masih hidup gue begini-gini aja masih begitu. Kelas pedagang. Ada yang orang merdeka, pokoknya dia dalam aktivitasnya bukan karena apapun, murni karena Allah gitu. Murni untuk mengabdi pada Allah. Itu orang merdeka yang tertinggi. Nah, tinggal kita lihat dah, kita adanya di kelas mana. Itu keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang itu ada 3, ada kelas pedagang, ada kelas karyawan, ada orang merdeka. Udah tuh. Jam berapa nih? Jam 7. Nah, jam saya ngaco ini. Bulan aja. Hah? Bulan 7. Agak jam saya jam 18.54. Apanya? Oh, berarti saya waktu Arab ini. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Nah, terus ini nih. Ma tola'at syamsun wala gorobat ala ahadin ala wajhil ardi illa wa hum juhalun billahi ta'ala illa man yu'tirullaha ta'ala ala nafsihi wa rauhihi wa dunyahu wa akhiratihi. Ini lagi ya di bawah ya. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, ma tola'at syamsun, setiap kali terbit matahari, wala gorobat, dan setiap kali terbenamnya matahari, ala ahadin ala wajhil ardi, kepada siapapun yang ada di muka bumi, illa wahum juhalun billahi ta'ala, kecuali mereka semua orang-orang jahil kepada Allah Ta'ala. Matahari setiap hari terbit dan terbenam kepada semua orang yang ada di muka bumi, itu cuma menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang jahil kepada Allah Ta'ala. Abang Budi paham itu dah? Matahari yang segitu gedenya aja tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah yang segitu gedenya, dia muter setiap hari. Matahari muter apa kagak? Dia muter, dia terbit, dia terbenam karena diperintah oleh Allah. Nggak pernah itu matahari minta bayaran sama Allah. Ya Allah, saya capek nih muter dari pagi sampai sore.
Kagak pernah dia minta bayaran sama Allah. Kagak pernah dia ngarepin imbalan. Kali matahari ngarepin, ya Allah ntar saya pengen masuk surga. Dari pagi muter sampai sore, dari terbit sampai terbenam, kali ngarepin masuk surga. Terbitnya dan terbenamnya matahari setiap hari hanya menunjukkan betapa jahilnya manusia yang ada di muka bumi. Matahari segitu gedenya, segitu besarnya, segitu panasnya, tunduk kepada perintah Allah. Gak pernah kali ngasoh dulu dah muternya, kagak, tetap beredar pada garis edarnya. Gak pernah protes, ya Allah capek banget ini muter dari pagi, ngasoh dulu ya, kagak, mantap. Ya Allah ini gelapin dulu ya bentar, saya ngasoh dulu, kagak. Dari pagi sampai sore nggak ngasoh, nggak istirahat, nggak ngeluh capek, dan itu nggak ngarepin apa-apa, tunduk penuh kepada perintah Allah. Karena Allah perintahkan saya untuk beredar di garis edar saya, ya saya beredar, saya gerak dari pagi sampai sore, nggak pakai ngasoh. Ada kita yang sadar begitu tiap hari, kon kagak. Itu menunjukkan bahwa betapa jahilnya semua manusia yang ada di muka bumi. Matahari aja nggak pernah nuntut imbalan dari Allah. Itu yang dari pagi sampai sore nggak ngasoh-ngasoh, sampai malam sampai pagi lagi. Lah kita timbang ibadah semenit 2 menit, paling lamanya 10 menit, itu mintanya udah apa aja udah diminta. Illa wahum juhalun billahi ta'ala. Matahari terbit dan terbenam itu cuma menunjukkan betapa jahilnya manusia kepada Allah. Illa man yu'tirullaha ta'ala ala nafsihi, kecuali orang-orang yang lebih mengutamakan perintah Allah dibanding keinginan dirinya, wa rauhihi, dan kenyamanannya, atau ruh boleh ya, wa ruhihi, dan ruhnya, wa dunyahu, dan kehidupan dunianya, wa akhiratihi, dan kehidupan akhiratnya. Baru dah orang itu tidak termasuk orang yang jahil kalau semua aktivitasnya selama 24 jam diniatkan untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Allah, mengalahkan kepentingan dan keinginan dirinya sendiri. Dah. Wa fi akhbari Daud, jam 12 sampai situ dulu dah. Apa terus ya? Kagak ada yang pisah. Dah. Sebelum saya tutup ada yang nanya, nambahin nggak? Kiai kali kiai, ya asli kali nggak? Bapak kali bapak, cukup. Ustaz Asif nggak? Hah? Terus Pak Guru cukup. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.